View dependent, view reference, and match line. Pada suatu titik, kita pasti memiliki suatu denah yang besar, sehingga dalam penyajian pada gambar tersebut, denah itu harus dipecah menjadi beberapa bagian. Inilah kegunaan fungsi-fungsi ini. Tetapi setelah dipecah menjadi beberapa bagian, bukan berarti sudah selesai. View ini harus terlinkkan dengan sistem yang lain. Harus dapat mendeteksi nomor gambar maupun halaman pada saat dimasukkan dalam sheet. Inilah fungsi dari view reference. Jadi ketiga fungsi ini adalah suatu fungsi yang berbeda tapi saling melengkapi. View dependent. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memecah satu view yang besar itu menjadi beberapa view kecil. Caranya, pilih salah satu view tersebut dan klik kanan. Di situ terdapat pilihan duplicate view dan pilihlah duplicate as dependent. Lakukan hal ini sampai beberapa kali sampai sejumlah denah yang akan kita pecah. Di sini artinya kita mengcopy view yang sama menjadi beberapa view, dan view-view hasil copy tersebut kita bisa set up, bisa kita crop secara independen dari view satu ke view lainnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Keunikan dari fungsi ini, apabila kita buka di view parent-nya dan kita edit di sana, maka secara otomatis view dependent-nya itu akan menyesuaikan dengan parent-nya. Sebab ini adalah view yang sama, hanya di copy. Match line. Untuk memperjelas pembagian potongan antar view, kita bisa menggunakan match line. Ini berfungsi sebagai referensi. Kelebihan dari fungsi ini, garis ini bisa tetap terlihat walaupun sudah di crop. Contohnya adalah kita buat garis pemisah match line di view utamanya. Setelah itu kita duplicate dependentnya menjadi dua, sebab kita mau memisahkan ini menjadi dua. Setelah itu pada view dependentnya itu kita crop sesuai dengan yang kita butuhkan. Di sini terlihat bahwa match line-nya itu tidak terpengaruh dengan crop. Inilah salah satu kelebihan dari fungsi match line. View reference. View yang sudah terpisah ini harus diberikan keterangan terkait dengan penomoran. Dan penomoran ini harus terdapat link yang mengkaitkan antar view satu dan view lainnya. Inilah fungsi dari view reference. Fungsi view reference ini tidak berfungsi secara otomatis secara penuh. Artinya dia harus dikaitkan secara manual. Bagaimana view reference ini berfungsi dan bagaimana view reference ini bentuknya dapat di setup akan dijelaskan pada bagian sebelumnya. Keunikan tools ini walaupun dia itu annotation, tapi apabila dibuka di view, maka yang lain masih terkait. Hal ini bisa dilihat pada view dependent view-nya. Halaman yang tertuju hilang, tetapi halaman sekitarnya masih terlihat. Cara penggunaannya adalah pada view parent-nya, setelah kita memberikan match line, kita dapat memberikan reference. Dan link itu dapat kita lightkan langsung pada halaman yang dituju, target view, dan dependent view-nya. Pemasangan view reference, setelah kita buat match line dan kita tentukan areanya, maka kita bisa menentukan dan memasang view reference-nya. Tetapi pada saat ini, view reference ini tidak memiliki link yang akan dituju. Oleh sebab itu, kita harus menentukan link yang sesuai yang akan dituju, sesuai dengan halamannya. Sampai saat ini masih kosong karena belum ditarik ke sheet. Pada saat sudah diletakkan di sheet, maka nomor dan halaman sudah tersedia. Oleh sebab itu, apabila kita periksa di view, nomor dan halaman sudah tersedia. Yang unik dari view reference adalah apabila kita lihat pada view dependent-nya, view reference yang terkait halaman yang bersangkutan akan otomatis di-hide. Sehingga akan memberikan kesan bahwa pada sheet atau pada view, apabila kita ingin melihat area yang terhide, dapat diklik di view reference tersebut.